lebih maksimal Bigetron. Jujur lebih maksimal Bigetron. Hilda dan Matilda itu susah banget di stopin. Tapi jangan lupa ada Angela loh. Angela ini slownya di awal bener-bener ngeselin banget. Dia punya Lone Wolf, Puppet on String. Itu bisa banget untuk ngebalikin dan ditambah dia punya damage dari Kadita. Oke lah kalau begitu sekarang waktunya. Kita akan terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan di game yang pertama Aura Fire versus Bigetron Alpha. Wow, semuanya sudah menempati posisinya masing-masing. Untuk kali ini kita ngelihat kalau banyak sekali hero yang muncul tak diduga dengan adanya Hilda pula. Lalu dengan adanya pilihan sebagai Matilda yang sebenarnya ini enak banget, mau ke belakang bisa, mau nyelamatin temen juga bisa. Kegunaan dari Matilda yang sebenarnya untuk match kali ini juga masih bagus ya. Yap, dan ternyata untuk Aura Fire lah mereka yang masuk ke dalam area pertahanan dari Bigetron Alpha, tapi high-nya terkena efek dari Sanguine Claw, ada bad impact juga, namun ada satu Little Wanderer yang berhasil dia amankan. Ini Hildanya Ripo loh. Tuh, Assassin, sakit banget. Sakit banget damage yang dia berikan. Namun untuk kali ini Facehugger masih berada di area mid. Facehugger menggunakan Angelanya. Sementara itu untuk Godiva dengan Kadita yang dia milikin, pastinya kita udah tahu bagaimana reputasi. Tapi Matt harus mundur ke bagian belakang karena ada shotgun, ada Wesker yang masuk ke arah tubuhnya. Kesiksa banget harusnya Matt di area bottom lane, tapi pergerakan dari Aura Fire sudah terdeteksi. Ki nyaris saja menjadi korban, tapi Flicker berhasil menyelamatkan diri Ki dari rotasi Godiva dan juga Hai yang masuk ke area jungle milik Bigetron Alpha. Oke, Hai-nya udah mulai masuk, tapi Godiva mulai hadir ke bagian bawah untuk memberikan sebuah perlindungan agar dari Matt tidak bisa menekan Karakabuki, namun kodratnya antara melee dan juga range. Harusnya range bisa menang jauh lebih baik. Ya lebih enak sih buat ngeharas, dia nggak perlu untuk komit karena maju mundur. Jadi Matt dibutuhkan banget mekanik yang sangat tinggi, timing yang pas kalau mau ngelas hitin minion. Sementara di area top lane Bigetron Alpha dan juga Aura Fire kayak Max Ripo bergerak di area atas, Fluffy harus menghadapi pemain dari Bigetron Alpha. Sementara Hai muncul dan ada Hardcat yang dimunculkan. Hai berusaha untuk melakukan first blood-nya, tapi dengan detonasi welcome Hai tertabrak maju ke area depan dan Fluffy menjadi korban di awal. Godiva berusaha untuk kabur, gak bisa untuk memberikan burst damage, dia baru level 3. Aura Fire mereka kehilangan Fluffy, sementara mereka lah yang mencoba untuk menginisiasi ngelakuin kerusuhan di area top lane. Oke, dan mereka pun kehilangan Turtle kembali, tapi barusan Max-nya, Barrage-nya bakal kenyang banget. Kenapa? Karena dia nelan 2 orang, Budi. Hai dan juga Facehugger loh. Dua-duanya obesitas gitu. Gitu si Max-nya langsung gede tadi badannya, langsung start 25 loh langsung dia. Gimana ya, bonus ya? Bonus, mana kenyang banget gitu. 2 orang. Dan itulah dia dari peperangan awal Bigetron Alpha bisa mengontrol dengan sangat baik di area top lane. Rotasinya ternyata bisa untuk mengcounter dari Aura Fire, pergerakan mereka. Sementara di bottom lane, Matt, dia masih struggling masih untuk cari level juga, cari item bola. Nih padahal tadi ada One yang masih free juga ya, tapi ternyata One masih belum menjadi pilihan juga. Iya. Namun untuk sekarang ada tabrakan yang dilakukan. Artinya dengan Cycling Eagle tadi nabrak ke bagian depan, tapi Hai kembali hadir. Namun belum cukup damage juga untuk bisa langsung mengantarkan jutaan damage yang masuk ke arah tubuh dari Kayeye. Ini cukup komplit sih dari Bigetron Alpha. Dia bermain dengan Hilda ditambah dengan Pakito, Emblem, High and Dry. Ini benar-benar bisa menguasai untuk mid game-nya nanti. Di late game dia punya botol. Yang menggunakan Sisilon otomatis asuransi late game. Ini agak berbahaya sih untuk Aura. Nah itu dia tuh, seperti apa lagi karena sekarang Hai-nya mulai maju ke bagian depan, ada barrier langsung dikeluarkan begitu ya. Sedikit lagi EP tersisa. Bahkan untuk Grok sendiri dengan darah setebal itu, sekalinya Hilda mengamuk, Hilda damage hilang Mbak. Rotasi juga ke area top lane sih rada sulit. Dan sebenarnya sekarang kan stacknya Hilda nggak perlu kayak kemarin kan. Lebih enak lagi untuk Hilda. Cuma kalau early-nya nggak bisa untuk mendapatkan point kill, dia nggak akan terlalu bisa ngebantuin ngasih damage lebih lagi. Aura Fire mereka udah mulai bergerak bersama-sama. Dan perhitungan dari Bigetron Alpha harus tepat ketika melakukan rotasi, melakukan pergerakan. Nggak boleh dilupa bahwa di situ ada Facehugger dengan Angela yang punya global presence. Dia bisa untuk membikin Bigetron Alpha miskalkulasi. Oke, dan Ripo punya Heptasis sekarang kita tahu. Kita tahu bagaimana damage dan impact dari Heptasis ya.
Kita tahan dulu aja, nantinya kita akan melihat bagaimana impact dari item tersebut. Namun sekarang turtle-nya udah ada colek-mencolek dilakukan oleh Hai. KYY masih seorang diri di belakangnya. Max udah hadir, Batal udah hadir, tapi mereka nggak sempat. KYY udah keluarkan, namun untuk kali ini dengan adanya sebuah pergerakan efek knock-up langsung terlihat. KYY terkurung di bagian belakang, seorang diri sedikit lagi Beatrice, apakah bisa didapatkan? Tapi KYY-nya masih bisa kabur daerah tersebut dengan cara yang hampir saja tidak kelihatan. Yang menjadi korban adalah Max, jungler dari Bigetron Alpha. Dan Aura Fire berhasil untuk mendapatkan kemenangan cukup besar di area turtle dengan mendapatkan 1 turtle. Bonus point kill. Bonus point kill Max pula, jungler. Targetingnya bagus banget sih. Dia all in langsung ke Max kan, yang dimana Maxnya memang sedikit out position tadi. Dia maju agak sedikit depan dan disitulah langsung masuk dari Godiva, masuk Fluffy, ditambah juga Hike dan damage dari Kabuki ini udah harus diperhitungkan sih. Oke. Ini damage dari Kabuki udah harus diperhitungkan. Menit segini, Rennernya ini udah bahaya nih. Snipernya nggak tahu datangnya kapan, dia nembak dari mana kita nggak tahu tuh. Tahu-tahu damage-nya masuk, damage-nya ngagetin, ya udah bakal ada inisiasi mungkin setelahnya. Tapi Fluffy seorang diri, ada 2 orang di depannya. Mereka apakah akan melakukan space tapi tidak. Mereka mundur kembali, Bude. Ya mundur aja. Ini mereka akan tenang sih sebelum turtle yang kedua. Wah, ini dia item-itemnya udah mulai tersusun ya. Wow, 2 Heptasis ya, Ripo dan Mat. Sama-sama bermain dengan Heptasis ini mid game secure abis sih. Oke. Karena dengan Hike and Dry, Heptasis dan dia ke arah Malefic Roar mungkin. Atau mungkin kalau lebih pengen damage lagi ke arah Blade of Despair. Ini bakal nge-secure mid game-nya banget. Tapi jangan salah, udah ada Hunter Strike juga nih ke arah Kabuki. Ada tambahan lari ketika basic attack-nya nanti dilakukan. Dia bisa banget untuk kabur ketika dikejar sama siapapun. Bener, dan pinternya dia langsung memasang Dread Armor dulu ya. Di awal-awal guna untuk menahan juga bagaimana physical attack yang bisa masuk ke arah tubuhnya. Oke, namun di atas ada Fluffy dengan wild charge yang dimiliki. Nabrakin dirinya ke arah dinding. Tapi belum begitu kerasa karena itu di dalam rumputan. Hilda akan sangat bahagia sekali untuk bertarung di dalam rumputan tersebut. Tapi Hai harus mundur. Apakah dia akan maju ke bagian depan? Cukup berani karena Hai seorang diri. Tapi itu hanyalah bait yang dilakukan karena Kandita untuk kali ini belum berhasil untuk mengantarkan damage yang cukup banyak. Belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Tapi Godiva harus mundur kembali. Hai-nya tetap berada di bagian depan. Riponya masih cukup tebal. Berhasil masuk ke dalam rumputan. Dan bubar jalan semuanya. Ya, seni hero-hero pilihan dari Bigetron Alpha tentunya bisa menahan burst damage dari Aura Fire. Raw Wave keluar, tapi hanya geli-geli karena ini benar-benar semua hero yang sangat tanky kali ini. Pertarungan di depan turtle nggak akan terelakkan karena mencoba untuk ngedapetin sulit sekali untuk Bigetron Alpha. Aura Fire dengan Retribution High ngedapetin 1 turtle lagi. Jadi kali ini 2 untuk 1 turtle. Oke, coba lihat barusan ada Wesker di depan turtle itu, turtle-nya kaget. Jantungan. Ada shotgun itu di depan turtle yang dia emang ditembakin dan siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Wesker tersebut, Lin. Iya, dia jago banget juga sih nyari posisinya. Kayak di war sebelumnya tadi kita lihat Kabuki, dia ada di bagian belakang dan dia free hit banget. Namun memang sayangnya butuh item lah dari marksman ya. Damage-nya masih bisa ditahan, apalagi Max ini di cover oleh KYY. Yang ada absorb lagi, itu benar-benar susah banget untuk di take down sih di awal. Iya, tuh barusan ada Renner yang masuk ke arah tubuhnya, 2 bar SP hilang. Oke. Pedes sih. Pedes ya. Kayak dari Aura Fire, Fluffy udah ngedapetin Blade of Despair. Dia udah punya damage dan punya juga defense dari physical attack. So semakin berani lagi untuk ngegeragas maju ke area depan. Hai, mulai percaya diri dengan adanya global presence dari Vesager. Berani maju ke area di area atas. Kombinasi dari Aura Fire, Godiva mengamuk di area top lane. Waduh, ini suara di belakang saya sudah mulai masuk ke kuping saya ya. Yang kena mental bukan musuhnya Pak, saya Pak. Ada apa itu yang kena mental Nice. caster ini ya. Memang suara mereka nabrak ke daerah BBMS, tapi Godiva langsung ditelan dengan detonas. Welcome diputar dijilat dilepehin. Mau pergi ke arah mana Godiva ya tidak bisa selamat lagi. Bad impact ada di bagian belakang. Apabila Godiva kabur, itu akan siap untuk menimpa ke arah dirinya. Kan berarti juga di pop up komitmen untuk memfinish. Godiva pun terlihat jelas ditampilkan oleh Bigetron Alpha. Mereka nggak mau kasih poin kill gratis dan balasan untuk Aura Fire sebenarnya masih bisa ditahan loh. Kayak dari segi objektif gaming Aura Fire itu berbanding dengan Bigetron Alpha. Atasnya jebol, bawahnya jebol. Sementara Aura Fire selalu bisa mendefense turret mereka.
pergerakan dari Bigetron Alpha mereka lebih berfokus untuk farming dulu. Alon-alon asal kelakon. Waduh, itu dia. Nahan aja dari Bigetron Alpha kayak beda halnya dengan Aura Fire yang mereka mainnya galak banget. Galak banget ini dari Aura. Oke, bariernya connect lagi. Langsung dipanggil Flying Dinosaurus barusan ya. Apa tuh? Ada abang masih dipanggil gitu tadi tuh. Ini Dino-nya udah kepanggil pula. Dan yang kepanggil tuh gak cuma Dino. Tapi dari Aura Fire sudah melihat tadi pergerakan Hai dari atas. Masih bisa diselamatkan juga sebenarnya karena Hai gak perlu takut. Ada facehugger yang siap untuk membackup. Yap. Belum lagi dirinya punya immune terhadap physical attack. Itu akan sangat-sangat nyaman sekali. Di depannya tadi hanyalah Pakito. Enggak semua damage dari Pakito juga berhasil masuk. Ya udah, hanya memancing-mancing aja. Karena kita lihat ya, ada satu bait yang sangat-sangat baik. Tapi untuk sekarang, KYY bertemu dengan dua orang sekaligus. Ada Max juga di bagian belakang. Langsung dipanggil dengan Guiding Wind. Akankah Fluffy-nya ditelan karena batu sebesar itu masuk ke dalam tubuh dari Baran itu sendiri. Dan hilang sudah groknya. Fluffy menjadi santapan yang begitu nikmat untuk Max. Ya sebelum berhenti di situ Raven sudah di pop up tapi diralin belakang Hai mencoba untuk mendapatkan lini belakangnya dengan bantuan hard card milik facehugger. Belum ada yang tumbang Ripo masih bisa selamat dengan HP yang sangat tipis. Sementara Bigetron Alpha nggak ada yang menjadi korban. Aura Fire mereka berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi apa daya terlalu tebal pemain dari Bigetron Alpha. Aduh, itu apaan sih barusan? Kalau ketiban Duren mah enak, itu Durennya mainnya ketiban sama kelelawar begitu banyak. Sakit banget bad impact-nya. Iya udah jadi bahaya banget sih. Cecilion damage dari botol udah harus diperhitungkan lagi ya. Udah nggak bisa dilepas kayak di awal tadi. Namun ini Ripo juga bukan main-main ini. Tadi Fluffy itu di kill sama Ripo loh. Damage-nya cukup gitu. Bahkan ya kita tahu Grok lah walaupun dengan item offense gitu karena item-item damage. Tapi ya dia punya basic darah yang cukup oke. Benar. Dan ini kayak nggak ada harga dirinya di depan Hilda Ripo. Posisi dia juga terlalu maju sih dari Fluffy. Dari backupnya juga nggak bisa untuk memfollow apapun yang dilakukan oleh Fluffy. Sementara dari segi Lordnya siapa akan mendapatkannya kayak Hal sudah maju ke area depan dengan dari Hardcat. Tapi Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan poin kill. Tidak, mereka nggak berhasil mendapatkan apapun. Lordnya di tangan Aura Fire begitu pula poin killnya. Riponya hilang. Max pun ambil korban selanjutnya double kill dari Hai. Ngedapetin semuanya dari Lord dari poin kill. Aura Fire membakar Bigetron Alpha. Ini Flying Dinosaurusnya again and again ya. Berhasil tapi tidak untuk dalam waktu yang cukup lama karena sekarang ada sang Winklow. Bad impact-nya terus memberikan impact yang begitu menyakitkan. Fluffy dengan tas-tasnya mulai memancing bagaimana psikologis dari pemain Bigetron Alpha agak digoyang sedikit nih Bude. Ya dia maju ke area depan terus ditangkap satu-satu Lim. Ya, dan akhirnya bermain dengan Blade of Despair ya, menjadi pilihan untuk Kabuki. Karena kalau dia paksa ke Demon Hunter Sword, itu bakal bahaya ketika dikasih Blade Armor. Namun ya, membahas soal war yang sebelumnya, mungkin bisa dibilang dari Bigetron belum siap sih. Dan kalau kita lihat dari Max juga dia full defense ya. Yap. Nggak ada satu war expert atau Waduh, sebagainya. tapi sebentar karena itu barusan ada tabrakan Wild Charge-nya connect langsung bahkan untuk kali ini satu lagi dan berhasil dihancurkan. Namun sekarang dengan Guiding Wind berhasil memanggil lagi Max untuk masuk ke dalam base yang mereka milikin. Selamat sudah, tapi Ripo, Hilda, tebel loh itu ditabrak, dibales sama Grok ya. Ya, dia sama juga kayak Grok tadi sih. Hilda ini walaupun punya basic darah yang lumayan oke, tapi ya dengan item offense, item damage ya dia bakal tipis, bakal bisa dipanis. Aduh, itu sakit banget trainernya. Nggak ada Guiding Wind ya, tapi dari Players Gold by Livin by Mandiri, ada Hai dan juga Kabuki yang networknya buset. Jauh banget dari Matt dan juga Matt loh. Wah ilah, apaan itu? Satu Wild Charge lagi nabrak karena dinding dan efeknya ke knock up ya. Memberikan waktu untuk menggantikan dari Aura Fire bisa menghantarkan damage yang lain. Bigetron Alpha mereka masih butuh waktu, tapi high ground defense dari Bigetron Alpha itu kuat loh. Sementara Matt lagi mencoba untuk bermain, tebak-tebakan ada di mana dia dan tertangkap begitu saja oleh Aura Fire. Posisinya terlalu jauh dari kawanan dan ini Bigetron Alpha mereka bisa defense sebenarnya dengan adanya Cecilion. Mau high groundnya ditabrak juga bisa selagi dia bisa free. Dengan bad impact-nya di belakang. Nah, untuk Matt tadi dia coba untuk creating space sih. Dia tahu banget teman-temannya butuh farming. Dan kalau misalkan nggak ada yang kayak tadi tumbalnya, itu teman-temannya nggak akan bergerak di base. Karena akan ditahan di depannya.
Tapi ketika Matt Kriting Space, kita tadi melihat ada 4 orang bahkan yang komit untuk datang ke arah Matt. Dan di sisi lain dari Bigetron semuanya farming. Bottle farming, dari Maxnya juga dapetin stack. Karena kalau Barat sini dia nggak keluar, itu bakal menjadi mini Barat, Pak. Mini Barat. Kita kan masih imut-imut banget ya gitu Pak ya. Oke, dan untuk sekarang ada efek knock apalagi langsung diberikan begitu aja tapi Maxnya berhasil untuk melakukan sebuah detonasi welcome langsung diputar di jalan Dilpain langsung dipetokin ke arah dinding tapi ternyata Maxnya udah gak kuat lagi karena hanya mulai maju ke bagian depan dengan ada Vesager di dalam tubuhnya. Dipanggil lagi masuk ke bagian dalam KY selamat dan juga Matt masih bisa kabur dari area tersebut. Satu player berhasil dihancurkan, Max lagi. Gila sih Kabuki sih ini dia pinter banget. Ketika tadi ada detonasi welcome yang dilakukan kan sama Max ke arah Hike, itu kan dia diem nih. Iya. Di situ free hit banget dan full sniper yang dipakai. Full snipernya masuk semua damage ke arah Max dan bisa ditumbangkan ternyata. Ya, dan Fluffy dia bisa menanggulangi lini belakang dari Bigetron Alpha. Tapi Godiva sebagai dia menjadi pagar untuk Aura Fire yang melakukan Lord. Lord kedua berhasil didapatkan oleh Aura Fire tanpa adanya kontes, tanpa ada yang bisa untuk mendekati ke area Lord Pit dari Aura Fire. Semakin kuat dengan 8.000 lebih net worth unggul dari Bigetron Alpha. Oke, satu immortal ternyata yang diamankan oleh Botol, satu defensive item yang dia tahu dia udah saatnya beli immortal sih. Yep. Karena udah dapetin Lord gitu kan dari auranya, sekarang saatnya mereka nge-push. Immortal ini bakal menjadi penting untuk Botol sendiri walaupun dia belum pernah di take down. Oke. Bariernya adalah Wild Shot langsung ditabrakin. Tapi untungnya Guiding Wind tadi langsung memanggil karena satu player tersebut. Namun untuk kali ini Godiva maju ke bagian depan. Ada lagi Rockwave langsung dikeluarkan tapi tidak ada satu player pun yang berhasil dihancurkan. Di bagian tengah mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu Bestara. Tapi belum ada satu player pun yang berhasil diambil. Lordnya juga udah hilang. Ada satu Ocean Oddity yang dikeluarin juga namun terlalu berani Hai maju ke bagian dalam. Hati-hati, akankah kali ini mereka bisa mendapatkan karena satu player tapi ternyata tidak. Masih belum ada yang tumpang sejauh ini Bude. Iya, tapi yang sudah tumbang adalah 2 inhibitor dari Bigetron Alpha berusaha untuk menduduki base Bigetron Alpha. Dan Matt tumbang terlebih dahulu maju ke area depan. Sanguin Claw mengenai 4 member tapi Aura Fire gak ada yang bisa untuk nge-closing damage. Yang mencoba untuk maju ke area depan dengan Circle. Fluffy menjadi sasaran utama tapi dari belakang Ripo yang sudah tumbang terlebih dahulu. Kabuki mencoba untuk mengambil dan satu persatu hilang dari Bigetron Alpha. 3 member down sementara Aura Fire berlima masih bisa bertahan dan mendapatkan inhibitor lainnya di area bottom lane. Oh my god, ini dia ada satu bad impact tadi yang miss di mana darah begitu sedikit dari Fluffy. Namun sekarang KYY mau pergi ke arah mana kan yang lain masih berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah base-nya. Masih bisa ditahan sedikit lagi yang tersisa. Malah untuk kali ini Hai-nya menjadi korban. Mereka akan gak bisa membalikkan keadaan namun Rockwave pun menyelamatkan pergerakan dari Kadita. Yes, Bigetron Alpha masih berada di dalam game ini. Mereka bertahan dan mengusir mundur Aura Fire. Tak bisa untuk meng-close game. Aura Fire harus dipukul mundur dan kali pertama akhirnya Hai tumbang. Wow. Menit segini nih punyanya Bigetron harusnya nih Lim. Padahal tadi sebenarnya udah nggak tumbang dan udah keren banget sih tadi dari Hike di fight sebelumnya ya. Itu dia menjaga positioning yang oke banget. Dia tahu kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar. Ditambah adanya heal dari Facehugger. Ini yang benar-benar membantu sih. Apalagi yang kita lihat juga tadi positioning dari Kabuki yang benar-benar bisa dibilang sempurna. Dia akhirnya berhasil closing fight sebelumnya dengan flicker ke depan dan ditembak. Dan itu benar-benar apa ya kayak timingnya pas banget. Kalau dia flickernya kecepatan dia bisa mati loh. Cecilion. Damage-nya udah sakit banget di menit segini. Plus Cecilnya tadi, satu bad impact terakhirnya. Itu andai kena ke arah Fluffy dengan darah kurang dari 1 bar. Hilang tuh. Tapi ternyata Fluffy berhasil menggocek. Selamat dia Bude. Iya sih, ini kayak wah dua-duanya masih sama-sama keras. Tapi kalau dari tadi win probability-nya Aura Fire memegang sekitar hampir 68-70% nih. Gimana Lim? Ya dari perbedaan goldnya mulai terasa sih memang hampir 10k gitu kan 9.000 sekitar. Dan ini menjadi gap yang lumayan bahaya apalagi kalau Botol. Wah itu mau kemana tuh Godiva. Rockwave berarti udah dikeluarin, berarti ada info yang berhasil mereka dapatkan. Namun coba lihat darah ini dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha, tebel banget semuanya. Barrier pun kali ini satu portal langsung dihilangkan ataupun langsung ditaruh di area tersebut tapi masih bisa dilewati. 2 resource yang penting. 1 rough wave, 1 bad impact, itu bad fist itu keluar. Jadi untuk keluar besar nggak akan ada 2 hal itu. Cuma ya tinggal pinter-pinter gimana mereka narik ulur sementara Aura Fire mereka sepertinya akan langsung komit kepada Lord yang ada mencoba untuk ditarik. Bigetron Alpha berusaha untuk mengkontesnya maju ke area depan. Tapi itu dikeluarkan dan dari Matt mendapatkan steal Lord yang ada sementara Aura Fire Kabukinya sudah hilang terlebih dahulu ditukarkan dengan Max 1 untuk 1 tapi Lord ini
adalah Lord yang sudah ter-enhance. Lord yang Waduh. sudah ter-evolve di tangan Bigetron Alpha. Oke, matnya gagal untuk recall, namun untuk kali ini matnya menjadi santapan selanjutnya. Namun tadi pertarungan kontes di area Lord begitu indah dilakukan oleh Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut dengan adanya 2 retribution, tapi Matt seada-adanya tanpa retri masuk. juga ya. Hey, Lord Bener milikku. juga. Ya tadi udah krusial banget sih di war di Lordnya. Walaupun ada 2 retribution ya tadi dari Bigetron 1 dari Aura 1, tapi yang dapat bisa mat. Ya karena memang dari matnya juga ngeflank. Oke. Ya ada datang dari sisi yang gak di-expect mungkin dari Aura. Dan di momen itu memang gak bisa di retri juga. Wah, ini kayaknya oke. Sedikit lagi darahnya. Akankah mau dilanjutin? Namun sekarang power of nethernya belum begitu terasa. Ya, dan dari Fluffy nggak mau komit dengan Wellshot segalanya. Immortality masih di tangan dari Ki. Belum lagi dia juga punya Guiding Wind. Dan Lord yang dapat oleh Bigetron Alpha jadi sia-sia karena mereka harus kehilangan Matt dan juga Max. Mereka nggak bisa untuk nge-push. Sementara itu, Aura Fire dan Bigetron Alpha ini bakal kita lihat pertarungannya mungkin ya. War gedenya. Itu bakal pick off dulu. Nyulik satu-satu. Siapa yang kepancing terlebih dahulu nih? Ini dia nih Bigetron Alpha dengan meta kembar. Disitulah semangatnya akan berkibar ya Bude ya. Wow. Ini kita lihat aja seperti apa nanti hasilnya. Karena untuk di Mobile Legends itu sendiri, sebelum base-nya hancur, sebuah tim belum kalah. Belum kalah bang, mau gamenya 1 jam juga belum kalah berarti. Ya dan ya kalau misalkan dengan game 1 jam ya 20 menit game yang udah berjalan nih. Aduh stacknya udah berapa? Ini stack pro player masalahnya nih. Cecilionnya udah gimana nih? Nggak Botnya tahu. udah gimana nih? Stack pro player beda ya sama stack kita ya. Makanya. Semua mata dari Aura Fire bakal tertuju ke area battle sih. Karena dia akan menjadi damage dealer utama bagi Bigetron Alpha dengan stack yang sangat tinggi. Sementara itu lihat Godiva Godiva mencoba untuk mencari battle di area belakang. Dan di pop up dan satu. Rovem di pop up tapi mortality-nya pecah. Battle-nya tumbang. Purify gak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Aura Fire akan begitu percaya diri masuk ke area belakang. Max dan juga battle hilang. Base dari Bigetron Alpha sudah diduduki. Oke. Di saat mendapatkan Cecilion berarti mission complete untuk Aura Fire. Hanya tinggal menghancurkan base-nya saja. Apakah mereka udah bisa karena satu Aegron yang berhasil dihilangkan. Tapi sekarang Kabukinya malah menjadi korban tamat. Tapi Kaye berhasil mundur ke bagian belakang. Ada lagi sebuah serangan yang akan dihancurkan ataupun diluncurkan oleh Aura Fire. Hainya belum mau masuk jauh lebih dalam lagi karena mereka kehabisan dari wave minion. Sedikit lagi Epi tersisa. Ditabrak oleh Hai. Immortalnya pecah dan dia berhasil kabur dari tersebut. Tapi Man gak punya Immortal untuk kali ini karena Hainya mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi Epi tersisa. Hilang sudah base-nya. Hilang sudah defensif tapan untuk Bigetron Alpha dan wave minion kembali masuk. Kali ini 2 lawan 3 pemain Aura Fire. Mereka masih ngotot berada di area base. Bigetron Alpha diduduki bersama untuk bermain objektif. Hai, Fluffy dan juga Pesager berfokus pada base milik tim Bigetron Alpha. Dan kemenangan di game pertama setelah tarik ulur yang sangat panjang. Aura Fire membakar Bigetron Alpha. Wow. Ini durability sih. Mereka berdua punya hero-hero yang durability-nya tinggi banget. Ya. Ya kita tahu Barats. Tadi cuman di war terakhir ya. Itu kayak mungkin bisa nge-spot